Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1591. Sirene peringatan yang tergesa-gesa bergema di dunia ini dengan cara memekakan telinga. Segera menyebar terpisah. Itu menyebabkan ekspresi semua anggota klan Gu tiba-tiba berubah secara drastis. Hun Tiandi. Ekspresi Gu Yuan sedingin es. Matanya menatap Hun Tiandi. Langit tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Energi alam yang besar dan kuat bersiul dari belakang. Itu menghubungkan langit dan tanah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti gelombang energi tanpa akhir. Suara percikan terdengar terus-menerus. Gelombang energi biasanya terbentuk hanya ketika ada fenomena alam yang tidak wajar terjadi. Pemandangan spektakuler ini juga sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan manusia. Namun, gelombang energi itu, yang bahkan mungkin tidak terlihat dalam 100 tahun sebenarnya terbentuk dari pemikiran belaka oleh Gu Yuan. Kekuatan bintang 9 Dousheng sebenarnya ini menakutkan. Gelombang energi yang tampaknya tak berujung bergejolak terus-menerus. Tekanan itu, yang datang menyebar, menyebabkan bahkan Hun Yan dan yang lainnya yang membentuk 4 orang suci iblis dari klan Hun untuk mengadopsi ekspresi yang sangat serius. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka menyerang, kemungkinan mereka bahkan tidak akan bertahan beberapa pertukaran terhadap Gu Yuan. Tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka akan hancur menjadi apa-apa di bawah tekanan yang menakutkan. Satu-satunya di dunia ini, yang bisa tetap tenang dalam menghadapi gelombang alami yang dipanggil Gu Yuan adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Kepala klan, penatua Gu yang telah melukai penatua balai leluhur dan mencuri batu Gyo kuno. Ekspresi Gu Yuan dingin. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam pegunungan. Sosok yang agak menyedihkan dengan cepat bergegas maju dan berteriak dengan suara yang tajam. Seluruh klan Gu berubah menjadi kegemparan setelah teriakan ini terdengar. Mata semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Penatua Gu Yang? Bagaimana ini mungkin? Wajah Sun Er juga berubah secara drastis pada saat ini saat dia tanpa sadar berteriak keras. Apa yang terjadi? Mungkinkah penatua Gu yang adalah mata-mata klan Hun? Ekspresi Xiao Yan suram. Klan Hun tampaknya sangat terspesialisasi dalam menggunakan trik ini. Gu yang adalah penatua kedua dari aula leluhur. Dia telah menjaga aula leluhur selama ratusan tahun dan sangat setia kepada klan Gu. Bagaimana mungkin dia bisa menyegel batu Gyo kuno dan melarikan diri? Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, dia pernah melakukan kontak dengan penatua Gu Yang. Apalagi kesannya pada pria itu cukup bagus. Ini dilakukan olehmu? Mata dingin Gu Yuan menatap Hun Tiandi yang tersenyum dan perlahan menuntut. Hun Tiandi menyeringai. Namun, dia tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Pada saat yang sama, dia tidak punya niat untuk berbalik dan pergi. Sepasang mata terfokus pada Gu Yuan. Selama dia berdiri di sini, bahkan Gu Yuan tidak akan berani untuk hanya berbalik dan pergi. Ini karena yang terakhir mengerti bahwa jika dia pergi, tidak akan ada lagi yang menghalangi dia di tempat ini. Gu Yuan secara alami mengerti pikiran Hun Tiandi. Dinginnya es di wajahnya dengan cepat ditarik. Pada tingkat ini, kekuatan mentalnya sudah sekokoh batu. Bahkan hilangnya batu Gyo kuno tidak menyebabkannya terus marah. Seal the Gu Realm. Gu Dao, kalian bertiga akan memimpin Black Submerge Army dan memulai pencarian. Cari Gu Dao. Gu Yuan membuka mulutnya dan menangis. Betul? 3 abadi dari Realm Gu merespon segera setelah mendengar ini. Namun, mereka bertiga baru saja bergerak ketika 4 orang suci iblis dari klan Hun di belakang Hun Tiandi melayang ke depan. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya bermaksud menghentikan trio. Haha, Gu Yuan, orang-orang ini tidak bisa pergi. Hun Tiandi tertawa. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu hentikan. Gu Yuan berbicara dengan suara dingin. Segera, dia melangkah maju. Gelombang energi yang tampaknya tak berujung di belakangnya segera bergejolak tanpa terkendali. Itu berubah menjadi tangan pasang surut besar 100.000 kaki saat membanting ke arah Hun Tiandi. Ruang di mana angin telapak tangan lewat bergetar dengan intens. Serangan acak dari ahli seperti itu bisa dengan mudah merobek ruang. Apa kamu akhirnya tidak bisa mengendalikan diri dan ingin bertarung? Namun, Anda harus sadar bahwa ini memiliki dampak kecil pada saya. Hun Tiandi tersenyum setelah melihat Gu Yuan seperti serangan.
Dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah lubang hitam terbentuk di telapak tangannya. Itu membengkak menjadi 100.000 kaki dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung melilit seluruh dunia ini. Melihat lubang hitam gelap itu, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasakan hawa dingin membubung di hati mereka. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka terjerat ke dalamnya, bahkan jiwa mereka akan lenyap dalam sekejap. Tangan besar pasang surut di langit yang jauh bertabrakan dengan lubang hitam. Tidak ada suara nyaring yang muncul. Hanya garis spasial yang sedikit runtuh dan kekuatan destruktif meluap hadir. Jika bukan karena realm Gu telah diperkuat selama ribuan tahun, pertarungan antara keduanya akan menyebabkan ruang menjadi langsung terkoyak. Melihat bahwa Gu Yuan benar-benar menyerang Hun Tiandi, ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi sedikit terdistorsi. Mereka bertukar pandang sebelum tiba-tiba mengangguk pelan. Tindakan klan Hab jelas menempatkan semua klan kuno sebagai target mereka. Karena mereka berani menyerang klan Gu kali ini, klan Yan dan Lei pasti akan menemui nasib yang sama di masa depan. Tangisan rendah Yan Jin terdengar dan mereka berdua menembak secara bersamaan. Aura menakutkan bintang 8 Dou Sheng melonjak langsung ke awan. Tekanan darinya menyebabkan ruang itu sendiri mengeluarkan suara sedikit berderit. Kekuatan dari serangan simultan dari mereka berdua secara alami cukup kuat. Lagi pula, dengan pengecualian Gu Yuan, Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame, mereka sepertinya adalah ahli terkuat di benua ini. Sementara duo Yajin hendak menyerang, Nihility Devouring Flame, yang telah berdiri diam, hanya tertawa. Dia mengambil langkah maju, menembus ruang dan muncul di depan keduanya. Api hitam terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa kepala naga hitam besar yang masih ada di sekitarnya. Raungan naga mengguncang langit. Duo Yanjin mendengus dingin setelah melihat Nihility Devouring Flame diserang. Meskipun yang terakhir sudah melangkah ke kelas 9 bintang Dou Sheng, dia hanya 9 bintang awal Dou Sheng. Di sisi lain, keduanya maju 8 bintang Dou Sheng. Mereka tidak kalah dengan Nihility Devouring Flame jika mereka ingin bergandengan tangan. Sun Er, pimpin yang lain dan cari gunung. Gu yang pasti belum berhasil melarikan diri. Tangkap dia dan rebut kembali Gyo kuno itu. Gu Dao di langit memiliki ekspresi serius saat dia berteriak dengan tegas. Semua tetua yang tersisa mengatur formasi besar untuk menjaga klan Sil Realm Gu dan pegunungan. Jangan biarkan klan Hun kesempatan untuk melarikan diri. Banyak sesepuh di langit merespons dalam usai setelah mendengar tangisan keras Gu Dao. Perkelahian yang hadir di langit itu hanya perasaan satu sama lain, tetapi mereka perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap taktik tersembunyi dari klan Hun. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membagi terlalu banyak perhatian dalam mengulurkan tangan. Kakak King Yang, cari gunung. Sun Er memiliki ekspresi yang sangat serius saat ini. Mata cantiknya berbalik ke arah kelompok Gu King yang saat dia berteriak. Gu King Yang dan eselon atas dari tentara terendam hitam segera mengakui setelah mendengar perintah. Banyak tokoh hitam melonjak maju seperti belalang dan memasuki pegunungan untuk memulai pencarian inci demi inci. Ekspresi Xiao yang menjadi muram saat dia menyaksikan klan Gu dihadapkan dengan musuh besar dalam sekejap. Meskipun klan Hun tidak mengirimkan pasukan besar kali ini, beberapa orang di langit mewakili eselon atas klan Hun. Barisan ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan ketika mereka menyerang klan Yao. Selain itu, Xiao yang juga mengerti bahwa meskipun pertarungan di langit tampaknya dapat menghancurkan dunia, kedua belah pihak hanya menyelidiki kekuatan satu sama lain atau mungkin menunda waktu. Alasan mereka menunda waktu jelas karena Gu Yang. Klan Hun tampaknya menyeret keluar sampai Gu yang menunjukkan dirinya dan menyerahkan Gyo kuno kepada mereka sementara klan Gu menunda waktu untuk mencari orang itu dan merebut kembali Gyo kuno. Karenanya, faktor terpenting dalam pertarungan yang tampaknya intens ini adalah Gu yang telah mencuri batu Gyo kuno. Sun Er, seperti apa kekuatan Gu Yang? Mata Xiao yang menatap pegunungan ini. Meskipun Black Submerged Army sedang mencari di semua tempat, tidak ada jawaban dari mereka bahkan sampai sekarang. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya. Maju bintang 5 kelas Dou Sheng. Sun Er mengepalkan giginya. Gu yang ini dapat dianggap sebagai salah satu individu yang lebih kuat dalam klan Gu. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Apakah jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna? Xiao Yan sekali lagi bertanya. Kurasa tidak. Mungkin masih ada jarak ke level yang sempurna. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Melatih jiwa seseorang ke surga yang sempurna bukanlah tugas yang mudah. Bantu aku berjaga. Xiao yang dengan cepat menyipitkan matanya setelah mendengar ini.
Dia langsung duduk di udara dan instruksi. Segel dibentuk oleh tangannya dan jiwanya sekali lagi bergabung dengan Little E. Segera, kekuatan spiritual awalnya megah sebenarnya melonjak sekali lagi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat menyebar ke segala arah dari alis Xiao Yan seperti air banjir. Akhirnya, ia dengan cepat memindai pegunungan yang sangat luas. Kontrol Xiao Yan atas kekuatan spiritualnya dapat dianggap telah mencapai puncak. Sejumlah besar kekuatan spiritual menutupi pegunungan seperti ular kecil yang padat. Karena dia telah bergabung sementara dengan Little E, kekuatan spiritualnya bahkan bisa menembus jauh di bawah tanah dan menggunakan magma bawah tanah untuk mendeteksi aktivitas di dalamnya. Dengan bantuan dari Little E, kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini dapat mencakup area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitarnya. Selama Gu yang belum melarikan diri dari pegunungan ini, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dari persepsi spiritual yang menyelidik dari Xiao Yan. Sun Er samar-samar bisa merasakan semacam kekuatan spiritual tak terlihat menembus tubuhnya setelah dia melihat Xiao Yan duduk. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah lebih dekat. Wajahnya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sun Er, kita tidak dapat menemukannya. Gu Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba bergegas dari segala arah dengan ekspresi jelek sementara Xiao Yan sedang menyelidik. Mereka berbicara dengan ketidakpuasan. Mereka pada dasarnya telah mencari seluruh pegunungan tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Gu Yang. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mata cantiknya memandang ke arah Xiao Yan. Saat ini, ayahnya dan 3 grand tetua dari klan Gu telah ditahan oleh klan Hun. Apakah mereka dapat menemukan Gu yang akan tergantung pada Xiao Yan? Gu Qingyang dan yang lainnya mengerti sesuatu setelah melihat mata Sun Er. Mereka mengangguk pelan dan tidak mengucapkan apapun untuk mengganggu Xiao Yan. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 10 menit. Gu Qingyang dan yang lainnya akan tanpa sadar kembali mencari gunung ketika mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam tanah. Segera, sebuah gunung yang 100.000 kaki jauhnya tiba-tiba meledak. Magma panas muncul dari sana. Seorang tokoh juga ditembak keluar dengan cara yang agak menyedihkan. Gu Yang, ekspresi Sun Er dan yang lainnya dengan cepat menjadi dingin ketika mereka melihat sosok yang bersembunyi di magma. Chapter 1592 Black Summer Gate Army, tangkap dia. Tangisan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu keluar dari dalam gunung. Dia tidak menemukan sosok itu asing. Jaring pengendali roh. Banyak tokoh terbang di atas langit setelah tangisan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras tertib terdengar sementara Douqi yang kuat dengan cepat membentuk jaring Douqi yang besar di langit. Akhirnya, muncullah sosok itu dari segala arah. Jaring besar berisi fluktuasi khusus. Jika seseorang tertangkap di dalam jaring, seseorang akan jatuh ke tangan banyak prajurit angkatan darat hitam terendam dan mengalami kesulitan melarikan diri. Sosok itu tidak tampak panik di hadapan jaring energi besar. Tangannya membentuk segel dan lusinan angin kencang keluar. Angin terus-menerus melesat ke berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bersiul dan benar-benar memaksa jaring besar kembali. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya dinaikkan ke batas ketika dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya. Dia sangat akrab dengan Spirit Restraining Net Black Summer Gate Army. Serangannya benar-benar menargetkan titik-titik lemah di internet. Ekspresi Gu Qing yang merosot setelah dia melihat bahwa jaring Douqi besar, yang dibentuk dengan mengumpulkan Douqi dari banyak prajurit dari tentara terendam hitam, terkoyak dengan begitu mudah. Gu Yang, kau pengkhianat. Gu Yang dengan cepat bergegas menuju langit. Trio Gu Dao juga menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat berubah dingin. Namun, mereka baru saja akan menyerang ketika 3 dari 4 orang suci iblis muncul di depan mereka dengan cara yang mirip hantu. Orang terakhir membentuk segel tangan dan cahaya hitam besar 10.000 kaki terhambur keluar dari telapak tangannya dan kekerasan menabrak penghalang cahaya defensif. Kekuatan menakutkan merobek garis retak pada penghalang pertahanan. Jangan biarkan dia melarikan diri. Langit benar-benar kacau balau. Sun Er melambaikan tangannya. Meskipun klan Gu memiliki banyak ahli tidak dapat meninggalkan posisi mereka pada formasi karena kebutuhan mereka untuk bertahan melawan klan Hun. Namun, mereka, yang termasuk generasi muda, bisa bertindak. Sun Er adalah orang pertama yang bergegas maju setelah tangisannya terdengar. Gu Qingyang dan yang lainnya bergegas mengikuti dari belakang. Kita juga harus bertarung.
Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat adegan ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya menyebar. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huo Ya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang pada saat yang sama. Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung dari kejutan pertempuran besar ini. Lei Yun ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Kalian semua harus tetap di sini. Aku akan bertarung. Lei Dong mengerutkan alisnya dengan erat dan berteriak dengan lembut. Sebuah cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas maju. Anggota lain dari klan Lei hanya bisa mengangguk tak berdaya setelah melihat ini. Mengingat kekuatan mereka akan terluka serius jika Gu yang bahkan menyentuh mereka. Ini akhirnya akan menjadi beban bagi yang lain. Sosok di langit sedang bergegas menuju garis retak yang terbuka oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun Yan. Namun, dia masih 1000 kaki dari garis retak ketika beberapa angin tajam tiba-tiba muncul dari belakangnya. Mereka dengan kejam menyerang ke titik-titik fatalnya. Pada saat itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa angin menghilang. Namun, pada saat itu, kelompok Sun Er tiba dengan cepat dan mengelilinginya. Penatua Guyang, mengapa Anda melakukan tindakan memberontak seperti itu? Tangisan keras Sun Er terdengar. Matanya yang cantik menahan amarah saat dia memandang lelaki tua itu, yang dalam keadaan berantakan. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku Guyang asli? Pria tua itu, yang berantakan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Kesenjangan antara rambut yang digantung di depan wajahnya menunjukkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan masa lalu. Kelompok Sun Er mengecilkan mata mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin. Gu yang ini memang penatua klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti bahwa semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya menyebar ke klan Hun? Jiwa Gu yang telah dengan kuat bergabung dengan saya ditangani Hiliti, Ser 100 tahun yang lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani tampil di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya, saya akhirnya berhasil menunggu hari ini. Gu yang tertawa aneh. Tubuhnya ditarik mundur setelah suaranya terdengar. Pada saat yang sama, banyak pilar Douqi yang cerah melesat keluar dari telapak kelompok Sun Er. Mereka saling silang dan menyerang dengan kejam terhadap Gu Yang. Sekelompok orang muda benar-benar bermaksud untuk menahan saya? Gu yang tertawa keras. Telapak tangannya menekan keras di bawahnya dan ruang terdistorsi dalam sekejap. Itu secara langsung memadatkan dan memblokir banyak pilar Douqi. Hehe, aku akan pergi dulu. Gu yang sekali lagi tertawa setelah memblokir serangan kelompok Sun Er. Dia berbalik dan pergi. Namun, dia memutar tubuhnya ketika tinju berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan Douqi atas tubuh Gu yang dalam sekejap mata. Sidik jari merah darah muncul di dadanya. Mencoba pergi? Apakah Anda pikir itu sangat mudah? Xiao Yan menginjak udara dan memandang Gu yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Aura ganas dari bintang 6 Dousheng meletus darinya, menekan Gu yang sampai ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Penatua Hunyan, selamatkan aku. Aura yang kuat di sekitar tubuh Xiao yang membuat Gu yang mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan mantan dalam perkelahian. Yang terakhir buru-buru berteriak. Berat, beraninya kamu merusak rencana klan Hun saya. Kamu mencari kematian. Hunyan secara alami jelas melihat peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Gu yang dihentikan. Ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan Gu yang adalah Xiao Yan, yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Tangisan marah terdengar dan jarinya menekan udara. Sebuah cahaya hitam yang sangat dalam keluar. Akhirnya, ia bergegas maju dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Layu jari kematian. Tubuh Xiao yang telah berubah menjadi gelas merah muda seperti cara saat Hun Yan menyerang. Auranya juga melonjak tiba-tiba. Dia menekankan jari ke depan untuk beberapa kali, jari pegas kuning. Jari energi yang sangat besar menerobos udara ketika Xiao yang terus menekan jari-jarinya. Satu jari demi satu ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Segera, kedua belah pihak bentrok. Jari pegas kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar,
ia berhasil menerima semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar. Ekspresi Hun Yan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat bahwa Xiao Yan langsung menerima serangan langsung. Suatu kejutan muncul di matanya. Kembali ketika mereka berada di klan Yao, Xiao Yan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya kembali. Namun, sekarang, pihak lain sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini agak terlalu mengejutkan. Aku hanya akan melihat berapa banyak angka yang bisa kamu terima hari ini. Mata Hun Yan berkedip. Cahaya hitam melonjak dari jarinya. Kekuatan Xiao Yan paling banyak ada di kelas Dousheng bintang 6. Itu hanya dinaikkan ke tingkat ini melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Xiao Yan masih sangat kurang jika dia ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan. Hun Yan tidak memberikan Xiao Yan waktu untuk menarik napas saat dia menangis dingin. Dia menekan 10 jari. Segera, 10 cahaya hitam melesat keluar dan dengan cepat menembus celah di pertahanan. Setelah itu, mereka semua menargetkan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengeras saat dia menyaksikan adegan ini. Dia melengkungkan telapak tangannya dan mengumpulkan lotus api. Namun, sebelum lotus api dapat dibentuk, sesosok yang kuat tiba-tiba bergegas mendekat. Sebuah pukulan dilemparkan dan gunung yang tampak seperti aura yang luas dan perkasa datang menekan ke bawah. Ini benar-benar menghancurkan 10 sinar hitam. Hun Yan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa Anda mampu. Gulai, kamu, Raja terendam hitam, tidak banyak membaik selama bertahun-tahun ini. Ekspresi Hun Yan sedikit berubah saat dia memandang gunung seperti sosok yang berat. Raja terendam hitam? Jenderal Top Black Submerged Army? Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Xiao Yan kaget saat dia melihat bagian belakang sosok di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini di klan Gu. Teman muda Xiao Yan, aku akan meninggalkan Gu yang padamu. Kamu harus merebut kembali batu Gio kuno. Raja terendam hitam bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hun Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak punya energi untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik, dia menatap Guyang, yang dalam kondisi mengerikan, dengan senyum dingin. Sun Er dan yang lainnya juga mengitarinya dan benar-benar mengelilinginya. Guyang memperhatikan pengepungan di sekitarnya. Ekspresi ganas tiba-tiba melintas di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiao Yan berubah dingin setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya berencana untuk memaksa masuk. Api panas bersiul darinya dan menabrak tubuh Gu yang dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging segera tersebar. Tubuh Gu yang berlumuran darah setelah menghadapi serangan intens dari kelompok Xiao Yan. Namun, keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang tampaknya lumpuh masih 1000 kaki dari penghalang ketika sebenarnya mulai membengkak dengan cepat. Dia akan menghancurkan diri sendiri. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah segera setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri dari bintang 5 Dousheng yang maju memiliki kekuatan yang sangat kuat. Semua orang dengan cepat melambat. Tubuh Gu yang dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiao Yan telah mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan yang tak terkendali dan menakutkan menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi mengamuk dan kilau darah tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara gila. Gio kuno ada di dalam. Hentikan dia. Mata tajam Xiao Yan segera melihat batu Gio kuno jernih seukuran telapak tangan terbungkus dalam cahaya darah. Itu mengejutkan Tou, dia dewa kuno giok dari klan Gu. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk melepaskan batu giok kuno. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.